Bapak Ibu Jemaat GKI Yahim yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Onomi, Reimai, Shalom. Malam ini bersama Jemaat GKI Yahim kita merayakan Natal Kristus di bawah sorotan tema nasional. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Tentunya sudah banyak sekali ya, jemaat sudah berulang kali dalam ibadah ya, rentetan ibadah yang sudah kita lakukan mulai dari tanggal 24 sampai hari ini. Banyak sekali berita Natal yang sudah kita dengarkan. Jadi di dalam perayaan Natal Kristus Jemaat GKI Yahim di malam hari ini, saya cuma mau lewat firman Tuhan di malam hari ini yang kita baca dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya mau supaya kita lebih banyak berefleksi. Kita banyak berefleksi tentang apa hubungan antara Immanuel dengan hidup yang saat ini kita jalani dengan penuh kesukaran dan kesulitan. Bagaimana Immanuel itu nyata, bagaimana Dia ada di dalam tanda penyertaannya bagi kita di tengah-tengah masa-masa yang sukar dan berat di saat ini. Subtema Natal di malam hari ini adalah dengan sukacita Natal, memberi kekuatan kepada kita dalam situasi pandemi COVID-19 untuk terus maju membangun kemandirian jemaat demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi rupanya COVID-19 pun dilihat sebagai sebuah tantangan untuk masuk di dalam hidup yang maha berat dan sukar. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mengacu pada bacaan kita dan di bawah sorotan tema Natal nasional, secara reflektif saya mau lihat ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan, kita refleksikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang merayakan Natal di malam hari ini. Hal yang pertama, Natal merupakan kemustahilan bagi manusia, tetapi bukan kemustahilan bagi Allah. Sekali lagi, Natal adalah kemustahilan bagi manusia, tetapi bukan merupakan kemustahilan bagi Allah. Boleh saya katakan bahwa kelahiran Kristus merupakan sebuah misteri ilahi, misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh akar pikiran manusia, misteri yang tidak dapat diselami dengan kemampuan hikmat manusia. Mengapa? Ya, karena tidak bisa. Hikmat manusia yang adalah kebodohan bagi Allah mampu menyelami karya-karya ilahi yang luar biasa bagi manusia. Maria mengandung oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah misteri ilahi. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 1, ketika malaikat Gabriel datang untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus, apa respon Maria di dalam Lukas 1 ayat 34? Maria bilang begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tidak mungkin terjadi seorang perempuan yang masih perawan bisa mengandung tanpa melakukan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki. Tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, kamu akan mengandung oleh karya Roh Kudus, dan bayi yang kamu kandung itu adalah akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kamu akan memberi nama Dia Yesus, Immanuel, artinya Allah menyertai kita.
Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria hanya mengatakan, kalau dalam bahasa Latin dia bilang Magnificat anima mea Dei. Sesungguhnya aku ini hambamu Tuhan, maka jadilah padaku menurut kehendakmu. Lukas 1 ayat 37. Sebab apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi perayaan Natal, perayaan kelahiran Kristus adalah kita berbicara tentang sebuah misteri ilahi, kemustahilan manusia, tetapi bukan mustahil bagi Allah. Demikianlah hidup kita. Ketika kita ada dalam situasi kehidupan yang sulit, dalam situasi corona hari ini, kita tidak bisa bebas untuk membangun interaksi sosial dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, tetapi juga sebagai masyarakat. Bahkan di dalam rumah tangga, bahkan di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, ada banyak hal yang kita alami. Ada pesimisme dalam memandang hidup ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena corona. Banyak orang mengalami kemerosotan ekonomi karena corona. Banyak orang mengalami keretakan hubungan sosial. Karena kalau dulu orang sakit kita kunjungi, gara-gara corona tidak bisa kunjungi. Kita tidak bisa beribadah apalagi waktu awal Maret. Kita tidak bisa beribadah seperti ini karena corona. Banyak hal yang sangat sukar untuk kita lewati. Tetapi saya mau bilang, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Allah itu adalah Allah yang hidup, yang dapat menghadirkan 1001 cara untuk melepaskan kita dari berbagai kemustahilan dunia ini. Maka marilah kita melihat perayaan Natal ini bukan sekedar perayaan akan kelahiran Yesus, bukan sekedar perayaan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Tetapi kalau kita merayakan Natal, berarti kita merayakan misteri ilahi yang tak dapat terselami oleh pikiran manusia. Dan perayaan Natal itu sendiri berbicara tentang merayakan keselamatan. Karena kalau dia tidak lahir, kita tidak akan selamat. Itu hal yang pertama. Natal adalah kemustahilan bagi manusia, tetapi bukan mustahil bagi Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, Natal adalah solidaritas Allah bagi manusia. Solidaritas Allah bagi manusia. Itu berarti apa? Itu berarti Natal adalah sebuah pengorbanan. Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, mengambil gerakan menurun. Dia turun dari kekudusannya, masuk ke dalam dunia, jadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya, kenosis, pengosongan diri Allah. Dari kekudusannya dia meninggalkan keilahiannya, jadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya ada keselamatan. Sebab itu adalah Natal merupakan tawaran kasih karunia Allah yang diberlakukan secara cuma-cuma kepada manusia. Allah mengasihi manusia, maka dia rela mengosongkan dirinya jadi sama dengan manusia, sehingga manusia yang ada di dalam realitas kuasa dosa boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami penebusan, dan boleh mengalami keselamatan karena karya agung Allah yang mengosongkan dirinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Allah yang Maha Kudus telah mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia jadi sama dengan manusia,
Berarti Allah itu mau menerima kita apa adanya. Sebab di dalam karyanya, di dalam pengosongan dirinya, Dia mau menerima kita manusia berdosa, supaya kita mengalami pemulihan, supaya kita mengalami penebusan, supaya kita mengalami penyelamatan oleh kasih karunia-Nya. Pertanyaannya, kalau Allah sudah bersolidaritas dengan manusia, mau turun jadi sama dengan manusia, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya membangun solidaritas kita dengan sesama kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Natal adalah ajakan untuk menerima orang lain. Natal itu meniadakan stigma-stigma atau tanda-tanda negatif. Tidak perlu kita bangun tembok-tembok di dalam kehidupan jemaat. Tidak perlu kita bangun tembok-tembok di dalam keluarga. Tidak boleh kita membangun tembok-tembok pemisah di dalam masyarakat. Natal itu ajakan untuk menerima orang lain menjadi bagian dari kehidupan kita. Para gembala di padang Efrata adalah orang-orang kecil, dianggap masyarakat terkebelakang, masyarakat rendahan, orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah, dianggap kasar, tidak memiliki status sosial dan koneksi-koneksi di kantor-kantor hebat, tidak punya pejabat dan seterusnya. Itulah gembala-gembala. Mereka hanya dianggap orang-orang belakang saja. Tetapi apa yang terjadi? Dalam terang kelahiran Kristus, Tuhan mau pakai orang-orang sederhana ini. Tuhan mau pakai orang-orang kecil ini sebagai saksi-saksi pertama yang mau Tuhan pakai untuk memberitakan kelahiran Kristus. Mereka yang tadinya ketakutan melihat penampakan malaikat Tuhan di padang Efrata, setelah malaikat itu pergi, mereka melihat bayi Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka kembali dengan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan menjadi saksi memberitakan kelahiran Tuhan itu bagi dunia. Itu berarti Bapak Ibu jemaat Tuhan, gembala-gembala yang tadinya mendapat stigma negatif, orang terbelakang, orang rendahan, pendidikan yang tidak tinggi, sekarang mereka justru mendapat tempat yang maha mulia di mata Tuhan. Allah mau menerima orang lain, Allah mau pakai orang lain, orang kecil untuk karyanya yang besar. Itu berarti Natal, sekali lagi, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran Kristus, tapi Natal adalah ajakan untuk menerima orang lain sebagai bagian dari hidup kita. Natal ada untuk memulihkan hubungan yang terluka, yang tadinya manusia berdosa, tapi karena karya Allah, hubungan itu dipulihkan di dalam rahmat Allah. Gembala-gembala yang tadi dipandang sebagai orang-orang bodoh, orang terkebelakang, sekarang justru diangkat sebagai saksi untuk memberitakan kelahiran Kristus. Natal adalah upaya pemulihan hubungan yang terluka. Pertanyaannya, kalau Natal itu dia menghadirkan pemulihan hubungan yang terluka, dia adalah ajakan untuk menerima orang lain, meniadakan stigma-stigma negatif dari kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita dalam keluarga kita hari ini? Apakah di dalam keluarga kita Kristus sudah lahir? Apakah bayi Yesus itu sudah nyata di dalam keluarga kita? Bagaimana hubungan antara mama dengan bapa di dalam keluarga? Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak-anak di dalam keluarga? Apakah relasi kita sudah bagus? Ataukah masih ada piring terbang yang terbang-terbang di dalam rumah? Atau masih ada sarung tinju lagi di dalam rumah lagi?
Natal itu bukan piring terbang. Natal itu bukan baku tinju, bikin rumah jadi ring tinju. Natal adalah ajakan untuk kita menerima satu dengan yang lain. Natal itu merupakan upaya memulihkan kembali hubungan yang terluka. Corona ini masih panjang, kita tidak tahu kapan dia habis toh. Yo, jangan lihat dengan kacamata negatif saja. Mari kita orang lihat dengan kacamata positif. Mungkin ada maksud Tuhan kah? Supaya apa? Yo, supaya yang tadi piring terbang itu sekarang mari kita bikin jadi, yo piring itu tiarap di belakang baru kita hidup bye-bye. Jam bakalai, jam baku pukul, jam baku maki, jam bikin rumah itu jadi kebun binatang, ring tinju dan seterusnya. Tapi mari kita lahirkan hubungan yang harmonis. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, keluarga yang saling mengasihi. Hubungan yang harmonis, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain. Tandanya Kristus itu lahir dalam rumah tangga kita. Amin. Ya. Percuma kita bateria onomi keras-keras, tapi kalau Kristus tak lahir tak ada onomi. Begitu. Jadi Natal itu adalah ajakan kita untuk menerima orang lain dan memulihkan hubungan yang terluka. Jam besok begini kita dengar begini, woi itu ada tetangga kita itu sakit COVID. Ya sakit COVID tapi dia sudah sembuh, dia swab berapa kali sudah negatif. Kalau sepulang ke rumah, jangan dekat-dekat dia. Ini bahaya ya. Tidak boleh kita bangun stigma negatif. Orang kalau sudah dinyatakan sehat oleh dokter, sudah sehat selesai. Jaga diri dengan protokol kesehatan, tapi bukan berarti mengucilkan orang yang sudah sembuh dari sakit COVID. Jangan. Atau orang yang sakit HIV/AIDS, jangan kita kenakan kepada mereka stigma negatif di dalam masyarakat. Kalau bukan kita saling mengasihi, terus siapa lagi yang mengasihi kita? Tuhan itu mengasihi kita, sudah jadi sama dengan manusia. Kita terpanggil memulihkan hubungan kita dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat. Jangan bangun tembok. Runtuhkan tembok itu dan kemudian mari kita sama-sama membangun kebersamaan. Bapak Ibu, yang ketiga, Natal adalah kerinduan Allah untuk senantiasa bersama-sama kita. Sekali lagi, Natal adalah kerinduan Allah untuk senantiasa bersama-sama kita. Jemaat GKI Yahim yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema Natal kita adalah Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa itu Immanuel? Jelas sekali artinya Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah bersama kita, Allah menyelamatkan kita. Itulah nilai wujud kasih Allah yang tak terhingga, tawaran kasih Allah yang berlaku secara cuma-cuma bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan bahwa Immanuel itu adalah tanda. Sekali lagi, tanda artinya peneguhan janji. Jadi kalau dikatakan Immanuel itu adalah tanda, maka Immanuel itu adalah peneguhan janji penyertaan Allah, peneguhan janji penyelamatan Allah. Dan janji penyelamatan Allah itu berlaku kekal untuk selama-lamanya. Tidak dihitung, ini tahun 2020 saja, 2021 tidak. Penyertaan Allah itu berlaku kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi,
Hidup ini berat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Banyak orang yang mengalami keterpurukan ekonomi. Kita tidak tahu nanti tahun 2021 ini akan seperti apa. Bagaimana situasi politik, bagaimana penegakan hukum dan keadilan di atas tanah ini dan seterusnya, kita tidak tahu. Tetapi satu yang pasti, karya Allah di dalam perayaan Natal Kristus bukan sekedar merayakan kelahiran. Sekali lagi, bukan sekedar merayakan kelahiran, tapi Natal merupakan perayaan akan keselamatan kita. Dan Natal juga artinya Allah Immanuel itu menyertai kita. Jadi kalau sudah begitu, mau corona kah, mau Carolina kah, mau apakah, tidak usah takut. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah bersama kita. Immanuel, Allah menyelamatkan kita. Maka mari kita maknai itu dan kita aktualisasikan itu dalam hidup kita. Dikatakan bahwa anak itu akan diberi nama Yesus, Yehoshua. Allah adalah keselamatan. Allah akan memberikan keselamatan. Allah adalah sumber keselamatan. Penyertaan Allah di dalam Immanuel, di dalam Yesus Kristus berlaku kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu berarti apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita tidak dapat mengukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengukur kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengukur penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kita berlaku kekal untuk selama-lamanya. Janji Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu berarti Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita merayakan Natal, berarti kita merayakan keselamatan dan janji penyertaan Tuhan yang berlaku kekal dalam kehidupan kita. Olehnya itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, 3 hal pokok yang ditekankan di dalam perayaan Natal. Saya mau bilang, Natal membutuhkan selebrasi, Natal membutuhkan refleksi, dan yang ketiga terakhir, Natal membutuhkan aksi. Selebrasi itu artinya apa? Kita bikin perayaan malam hari ini. Ada ibadah, ada lagu malam kudus, ada penyalaan lilin, ada puji-pujian, ada pemberitaan firman Tuhan dan seterusnya. Itu selebrasi. Ini pesta iman kita. Mari kita bersukacita untuk itu. Tetapi apakah cukup diselebrasi? Tidak. Tahap yang kedua, refleksi. Apa itu refleksi? Kita renungkan tadi 3 hal itu. Natal itu adalah misteri ilahi. Natal itu adalah solidaritas Allah atas kasihnya bagi manusia. Dan Natal adalah kerinduan Allah untuk mengalami persekutuan dengan kita. Mari kita refleksikan itu. Renungkan itu, bagaimana saya selama ini. Bagaimana kami sebagai jemaat GKI Yahim selama ini. Bagaimana kami week 1, week 2, week 3, Pampar, PW, PKB. Apakah kami sudah mengalami solidaritas dengan sesama kami? Apakah kami sudah membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga, bapak, mama, anak-anak dengan orang tua dan seterusnya? Apakah kita sudah menghadirkan tanda Immanuel, damai sejahtera Allah itu ada dalam hidup kita? Refleksi, bukan sekedar selebrasi, tapi yang kedua refleksi. Dan yang ketiga yang terakhir, aksi.
Aksi itu artinya apa? Seusai selebrasi dan refleksi, dibutuhkan sebuah komitmen iman. Saya tidak mau lagi bikin piring terbang dalam rumah. Saya tidak mau bikin rumah jadi kebun binatang lagi. Saya tidak mau bikin rumah jadi ring tinju lagi. Saya tidak mau bikin yang tidak baik lagi. Saya mau jadi baik. Saya mau Yesus lahir dalam rumah tangga saya. Saya mau damai sejahtera Allah nyata di dalam hidup saya. Saya mau Immanuel itu nyata menyertai saya. Itu baru kita bilang onomi itu ada dalam tempuh hidup. Begitu. Jangan sampai orang bilang itu latihan lain main lain. Begitu yang nanti bilang ketongin kayak apa itu laya kali. Itu kan tipu tak karuan kesana kemari. Begitu. Jangan kita jadi laya kali ya. Bicara itu, bikin itu. Filosofi orang sentani itu kasih saja, Tuhan akan kasih balik. Maka kalau Tuhan sudah kasih kita orang umur panjang, sudah kasih kita bisa merayakan Natal di tengah situasi yang sukar, mari bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mau bilang malam hari ini untuk jemaat GKI, saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukurlah untuk itu. Maka pulang setelah kita melakukan selebrasi, kita melakukan refleksi, kita terpanggil untuk pergi seperti para gembala, menghadirkan sukacita, menjadi saksi-saksi yang memberitakan kelahiran Kristus lewat hidup kita, lewat keluarga kita, lewat jemaat kita, lewat masyarakat kita, lewat kampung kita bagi dunia, supaya dunia mengaku Yesus Immanuel itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Ya. Dengan demikian mengakhiri khotbah ini, saya mengutip satu semboyan reformasi yang tertulis di tembok reformasi di kota Jenewa, Swiss. Di situ tertulis post tenebras lux. Apa artinya? Habis gelap akan terbit terang. Mari yakini itu. Saat ini kita ada di tengah masa yang sukar dan sulit, tetapi Kristus Sang Immanuel itu menyertai kita. Lambat atau cepat, kita percaya, kita imani bahwa masa yang sulit ini akan berakhir di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Yakinkan itu dalam imanmu. Pulanglah jadi pembawa berita sukacita. Mari kita terus merayakan Kristus yang telah melahirkan keselamatan dan penyertaannya bagi kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.